Baiklah, acara Kusapa di saat ini kita akan mulaikan. Saya mengatasnamakan Rayon yang bertugas di saat ini. Rayon 5 menyampaikan selamat datang kepada kita semua dan selamat mengikuti acara Kusapa. Dan doa buka pada saat ini akan dibawakan oleh Ibu Penatua kolom 23. Dipersilakan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membuka acara Kusapa di saat ini dengan doa. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kekal di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu yang sudah terkumpul di rumah gereja, kami akan melaksanakan acara Kusapa, kunjungan, sharing, dan pengembalaan. Biarlah ya Tuhan, Engkau mau pimpin, Engkau mau kawali kami, agar acara di saat ini boleh berjalan dengan segala baik. Diberkatilah ya Tuhan untuk pemberi materi yang kekasih Ibu Pendeta Delsi Mamonto Angkol STH MSI. Biarlah berkat surgawi roh hikmat bijaksana Engkau taruhkan dalam kehidupannya, agar ketika ia memberikan materi kepada kami, itu semua hanya boleh menjadi hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Inilah kami yang berdoa Tuhan, kami membuka acara Kusapa saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah, untuk acara Kusapa pada malam hari ini, bagian Alkitab yang akan menjadi pembacaan kita adalah diambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai dengan 9. Dan untuk tema mingguan yang diangkat lewat bagian Alkitab ini adalah berilah persembahan dengan tulus hati kepada Tuhan. Sebelum kita masuk pada materi, mari kita dengarkan bagian Alkitab yang akan kita belajar bersama-sama, yaitu dalam kitab 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai 9. 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 dengan perikop sumbangan untuk pembangunan bait suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu,
untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Demikian firman Tuhan. Baiklah, kita akan mulai saat ini berangkat dari pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama dari kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-29 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Kita mulai dari alasan pemilihan tema. Tadi sudah disampaikan bahwa tema mingguan tentang berilah persembahan dengan tulus hati kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, bicara tentang persembahan pastinya sebagai orang percaya bahwa persembahan itu merupakan satu wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab tuntunan dan penyertaan Tuhan yang terus boleh kita rasakan di sepanjang kehidupan kita, dan campur tangan Tuhan yang luar biasa, sehingga rasa ucapan syukur, rasa terima kasih yang kita wujud nyatakan melalui persembahan tentunya merupakan pemberian kita, bukan karena kita merasa bahwa kita mempunyai banyak sehingga kita bisa memberi. Dalam hal ini persembahan dalam bentuk materi, bukan dalam rangka bahwa kalau kita mau beri banyak maka kita akan juga mendapatkan yang banyak. Walaupun hal-hal seperti ini juga yang saya tidak mau mengatakan hal-hal yang terjadi, tetapi demikian faktanya bahwa ada orang-orang yang beranggapan bahwa kalau memberi banyak supaya juga mendapat balasan yang banyak, atau juga berpikir supaya mendapatkan pujian, sanjungan, satu penghormatan ketika mungkin kita berpikir apa yang kita beri itu lebih dari orang lain. Tetapi sesungguhnya ketika dikatakan memberi persembahan, kalau memang berangkat dari pengertian dari etimologi bahwa persembahan berasal dari kata sembah yang berarti suatu penyataan yang penuh hormat, penuh khidmat, artinya menggambarkan suatu tindakan yang diberikan dengan penuh rasa syukur, dalam hal ini kepada Tuhan yang adalah sumber pemberi berkat kepada kita. Sehingga bukan saja bicara tentang kewajiban bahwa seorang percaya atau dalam lingkup pelayanan di mana jemaat berkewajiban untuk memberi persembahan, tetapi ini mau menunjukkan kepada suatu tindakan yang berangkat dari imannya, dari imannya bahwa ia memahami di mana semua yang dia miliki ini adalah pemberian Tuhan. Kalau orang perenungan di beberapa minggu yang lalu atau sampai pembacaan di sebelum kitab Tawarik ini berbicara tentang konteks berkat, bahwa siapa itu pemberi berkat? Dia adalah Tuhan Allah. Sehingga sebagai wujud terima kasih kita
adalah memberi persembahan karena kita telah lebih dahulu mendapatkan berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Sekali lagi, berlimpah-limpah bukan dalam pengertian punya materi yang sangat banyak, tetapi berlimpah-limpah di sini bicara tentang berkat Tuhan lewat kekuatan, lewat kesehatan, lewat pekerjaan, bahkan juga di dalam perjalanan kehidupan kita. Apapun yang torang hadapi, apapun yang torang alami, apakah itu pergumulan-pergumulan yang berat, Tuhan terus memberi kita kemampuan untuk menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan. Di mana-mana saja kita terus dituntun dan disertai oleh Tuhan. Ini kan merupakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Juga tentu melalui pekerjaan usaha yang kita lakukan dengan tekun, dengan rajin, dengan setia, dengan jujur, maka kita percaya bahwa usaha ataupun pekerjaan dan segala bentuk mata pencarian kita diberkati. Sehingga yang saya mau katakan di sini, bahwa memberi persembahan adalah satu respon iman dari seorang yang percaya, yang dia persembahkan kepada Tuhan sebagai wujud ungkapan syukur dan terima kasihnya kepada Tuhan sebagai Sang Pemberi berkat. Tadi saya katakan, walaupun memang ada motivasi-motivasi yang lain atau motivasi-motivasi yang keliru, bahwa memberi persembahan seakan-akan supaya dikenal oleh orang, mendapat sanjungan, dan lain-lain sebagainya, atau harapannya supaya akan mendapatkan lebih banyak dari yang diberi dan seterusnya. Tapi tentu hal-hal yang seperti ini bukan merupakan wujud dari persembahan dari seorang yang beriman kepada Tuhan. Karena bagi kita orang percaya, ketika kita memberi persembahan bukan supaya orang mendapatkan apa yang kita inginkan dari Tuhan, tetapi karena kita telah lebih dahulu mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Nah, karena itu maka untuk menghantar kita, bahkan membuat kita supaya lebih lagi memahami bagaimana motivasi kita untuk memberi persembahan, yang dikatakan memberi persembahan dengan tulus hati kepada Tuhan. Maka melalui konteks pembacaan firman Tuhan yang kita baca dari Perjanjian Lama, yaitu kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-29, kita akan sama-sama belajar memberi persembahan dengan tulus hati kepada Tuhan. Konteks dari kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 hingga ayat 1 hingga ayat 9 ini, kalau memang kita baca, memang berbicara tentang kehidupan latar belakang dari Raja Daud. Sehingga kita akan berpikir bahwa ini kisah-kisah yang jauh di masa lampau. Padahal walaupun dia mengangkat tentang cerita kehidupan Raja Daud dan Salomo, artinya kita bicara tentang prapembuangan bangsa Israel di Babel, tetapi sesungguhnya isi dari atau menjadi alamat dari surat Tawarik ini sesungguhnya mengangkat tentang konteks pasca pembuangan bangsa Israel di Babel. Ini kan sesuatu peristiwa yang jauh berbeda. Tetapi memang melihat situasi keadaan dari bangsa Israel ketika mengalami atau pasca pembuangan di Babel itu 70 tahun, masa yang panjang, tentu bukan suatu pengalaman yang mudah dan gampang. Karena kita ketahui bersama
ketika Raja Nebukadnezar mengalahkan bangsa Israel, meluluhlantahkan Yerusalem, dan kemudian mereka diangkut ke Babel, yang ada di mana Yerusalem tinggal puing-puing. Dan kemudian setelah 70 tahun masa pembuangan itu, dan mereka dikembalikan dan dipulangkan ke Yerusalem, ya ini memang suatu keadaan yang mensukacitakan, Kang, ketika mereka boleh pulang. Tetapi keadaan kondisi yang tinggal puing-puing, saya rasa orang sama-sama memahami bahwa ini bukan hal yang mudah. Ketika bangsa ini harus bangkit lagi, membangun kota, membangun bait Allah. Sehingga dalam hubungan dengan cerita Daud dan Salomo, dihubungkan dengan konteks pasca pembuangan bangsa Israel, sesungguhnya ini bicara tentang bagaimana bangsa yang mengalami pasca pembuangan ini, ketika mereka mau membangun lagi, membangkitkan kehidupan mereka, membangun kota, membangun kehidupan keluarga-keluarganya, bahkan juga sejak berjalan, bahwa seiring berjalannya waktu sekaligus juga orang harus membangun bait Allah, maka tentu bukan satu hal yang mudah untuk dilakukan. Maka berbicaralah melalui kitab 1 Tawarik ini konteks Raja Daud bersama dengan Salomo anaknya, di mana ketika mereka hendak membangun pembangunan bait suci, sebagaimana kalau orang baca di perikop sebelumnya pada pasal 28, di situ Raja Daud berkata, ayatnya yang kedua, "Dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan. Dan untuk tumpuan kaki Tuhan, kita juga telah membuat persediaan untuk mendirikannya." Ini. Sehingga dalam hubungan untuk memberi dorongan, memberi motivasi kepada bangsa Israel pasca pembuangan, di mana selain dorang membangun kota, membangun kehidupan keluarga, tapi juga dorang harus membangun rumah Tuhan dari kondisi di mana ya kekuatan, kemampuan yang serba terbatas, yang harus bangun kembali dari nol, kekuatan yang juga terbatas, tetapi tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, di mana selain dorang membangun lagi dorang hidup, tapi dorang juga harus membangun bait Allah. Maka bercerita tentang latar belakang Raja Daud yang versi tentunya menurut penulis dari kitab Tawarik. Banyak memang tidak secara pasti siapa penulisnya, tetapi dia juga seiring bersama dengan konteks Nabi Esra dan Nehemia, sehingga banyak hal yang dia juga ambil dari Esra dan Nehemia, mau menceritakan tentang apa yang hendak disampaikan kepada bangsa ini, bagaimana memberi dorongan dan motivasi kepada mereka supaya mereka penuh semangat, penuh keyakinan iman, bahkan mendapatkan motivasi yang kuat supaya pekerjaan pembangunan bait Allah yang adalah rumah Tuhan ini dapat berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu, dengan mengangkat tentang latar belakang Raja Daud, ya memang tidak secara keseluruhan diceritakan tentang Raja Daud, tapi tentu bukan mengabaikan, tetapi dalam rangka
untuk memberi yang saya katakan tadi motivasi kepada bangsa Israel ini supaya dorang memiliki semangat yang kuat untuk membangun bait Allah, maka Raja Daud menjadi satu sosok pemimpin yang dapat menjadi contoh dan menjadi teladan bagaimana ia dapat memimpin bangsanya, tapi juga bagaimana ia menjadi seorang pemimpin yang tidak hanya berbicara tentang kepentingannya, tetapi ia mengutamakan untuk pembangunan bait suci. Ya, memang di masa itu berpindah-pindah Kang dorang dari tempat satu ke tempat yang lain, sampai satu ketika di mana tempat yang tadinya dikatakan tempat pengirikan dari Oman, yaitu orang Yebus, yang kemudian dibeli oleh Daud, dan di tempat itulah Daud memberi persembahan korban kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan agar supaya menghentikan segala penyakit yang dialami oleh bangsa Israel karena dosa mereka, bahkan juga dosa yang dilakukan oleh Daud sendiri, supaya Tuhan berkenan atas kehidupan bangsa ini. Dan kemudian di tempat itu menjadi tempat perhentian yang ditandai dengan di tempat itu akan dibangun bait suci. Nah, saudara-saudara, yang tadi saya katakan bahwa memang tidak diceritakan semua tentang latar belakangnya Daud, tetapi menceritakan tentang bagaimana motivasi atau rencana semangat yang dimiliki oleh Daud ketika ia mau membangun bait suci, yang walaupun Tuhan tidak berkenan bahwa bait suci ini dibangun oleh Daud, selain dibangun oleh anaknya Salomo. Itu orang boleh baca di pasal sebelumnya, yaitu pasal 28 pada ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan Tuhan tidak memberi tugas ini kepada Daud, di mana engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab ini engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Tapi kemudian dikatakan Tuhan Allah telah memilih Salomo, bahwa dia yang akan mendirikan bait suci. Dan lewat pembacaan firman Tuhan kita di situ dikatakan bahwa berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, bukan untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dalam hal ini Daud yang memposisikan diri bukan saja bicara tentang seorang ayah, tetapi bicara sebagai seorang raja, seorang pemimpin yang bijak. Walaupun ia tidak diberi wewenang untuk membangun bait suci, dan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa mendirikan bait suci itu diberikan kepada Salomo, tetapi baginya yang adalah seorang raja, seorang pemimpin yang punya banyak pengalaman, sehingga ia berkewajiban untuk bagaimana ia memberi dorongan dan motivasi berbagai nasihat-nasihat, bahkan juga turut membantu agar supaya pekerjaan pembangunan bait suci ini berjalan dengan baik. Dan nasihat yang sangat jelas ini dikatakan bahwa hendaklah bait suci itu dibangun bukan untuk manusia, tetapi itu dibangun untuk Tuhan Allah. Sebab bait suci itu adalah tempat kediaman Allah. Hingga dari hal ini kita memahami bahwa
bukan cuma sekedar bicara tentang membangun suatu bangunan yang kalau secara keseluruhan, kalau di pasal 28 itu menyangkut tentang perencanaan pembangunan. Bangunannya seperti apa, alat-alatnya yang akan digunakan di dalamnya seperti apa, dinding-dindingnya itu akan menjadi seperti apa, megah sekali. Akan jelas dikatakan ada bahannya dari emas, ada bahannya dari perak, dari batu permata dan lain sebagainya. Artinya tidak saja berbicara tentang suatu rencana pembangunan bangunan bait suci yang megah, wah dan mewah. Tetapi ketika dikatakan bahwa mari kita membangun bangunan ini untuk Allah, berarti untuk Tuhan. Tentunya tidak mau main-main dalam pembangunan rumah Tuhan. Bukan cuma sekedar motivasi yang penting sobat diri itu bait suci. Yang penting sudah pelia gagah dan megah serta mewah. Tetapi dengan segala sesuatu yang dari perencanaan ini, maka kita dapat melihat bahwa Daud baginya pembangunan bait suci ini merupakan suatu komitmen imannya kepada Tuhan, tapi juga ia mau memperlihatkan bahwa kalau membangun bait suci atau rumah Tuhan ini, kita harus membangunnya dengan mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik. Kemewahannya, nilai-nilai yang mahal boleh dikatakan seperti itu, baginya ini adalah hal yang sangat-sangat wajar karena ini mau dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga bantuannya sebagai seorang raja yang dia berikan kepada Salomo bukan dia pandang enteng, tetapi satu wujud bukti bahwa ia menjadi pemimpin yang baik, yang bijaksana, bahwa dia tidak mengambil alih tanggung jawab dari anaknya Salomo, bahwa Salomo yang berhak untuk membangun rumah Tuhan ini, tetapi ia tetap memposisikan sebagai raja bahwa ia harus memberi arahan, ia harus dengan wewenangnya sebagai raja, dia harus mengacak baik semua pimpinan-pimpinan yang ada di Yerusalem. Di situ kalau di pasal 28 ditulis, Daud mengumpulkan Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya, bersama-sama mereka juga para pengawal-pengawal istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Jadi semua pemimpin-pemimpin itu diajak. Dan selanjutnya di sini Daud merincikan hal-hal apa saja. Tadi perencanaan di awal, perencanaan bangunannya seperti apa, ruangan-ruangannya seperti apa, bahan-bahan yang akan digunakan juga seperti apa. Dan di hal ini dia merinci tentang hal-hal yang harus disediakan untuk rumah Allahku. Emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Mahal-mahal, tadi saya katakan artinya bukan saja bicara tentang membangun bangunan yang mewah, tetapi ini mau memperlihatkan bahwa ini rumah Tuhan. Seseorang membangun bangunannya untuk rumahnya sendiri, pastinya ia akan mempersiapkan dengan baik. Pastinya juga ia akan memilih bahan-bahan yang terbaik. Tapi bagi Daud,
ini adalah rumah Tuhan, bait suci. Maka hal-hal yang terbaik pula yang harus digunakan sebagai bahan-bahan yang akan membangun bangunan bait suci itu. Selanjutnya, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang akan kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan 1.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh Tuhan, tukang-tukang. Sebagai raja, ia tidak hanya memerintahkan, tetapi ia yang terlebih dahulu memberi suatu contoh untuk mempersembahkan yang terbaik dalam pembangunan bait suci ini. Pertama-tama yang dilakukannya adalah dia katakan, karena cintaku kepada rumah Allahku. Jadi ia mempersembahkan yang terbaik. Dia kasih contoh. Jadi tidak hanya sekedar perintah, tidak hanya sekedar menunjuk. Seringkali kalau di tengah-tengah pimpinan-pimpinan, Kang, biasanya seseorang pemimpin dia tahu apa latar belakang orang itu, bagaimana latar belakang pekerjaannya, bagaimana latar belakang harta kekayaannya misalnya. Sehingga ditemui seringkali yang dilakukan seseorang langsung menunjuk, berapa yang mau dikasih, berapa yang mau dikasih. Tapi dalam hal ini Daud pertama-tama ia memberi contoh bahwa dia yang memberi. Dia beri. Cintaku menunjukkan tuh cintanya kepada Tuhan, sehingga ketika dia memberi dengan tulus. Bukan saja melihat posisi raja, apa yang tidak ada, apa yang tidak dimiliki seorang raja. Ia punya harta, ia punya emas, ia punya semua permata dan lain sebagainya. Tetapi dari hal ini kita melihat dia memberi baginya. Ini adalah hal yang patut untuk dia persembahkan kepada Tuhan. Bukan saja bicara banyak, bukan saja bicara nilai yang sangat banyak yang diberikan oleh Daud, tetapi ini hal yang layak untuk dia persembahkan. Dan setelah itu ia bertanya, maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Di situ ada para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000, pasukan 100 dan para pemimpin-pemimpin untuk raja menyatakan kerelaannya. Dia bertanya, siapa yang mau memberi dengan rela persembahan kepada Tuhan. Ayat selanjutnya mengatakan bahwa semua yang hadir di situ mereka memberi dengan kerelaannya. Berarti bicara tentang kerelaan bukan bicara tentang mau atau tidak. Sebab di sini dikatakan mereka menyatakan kerelaannya. Seringkali kita memahami sukarela, suka-suka saya. Padahal kalau suka dan rela
Suka berarti suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja, dalam pengertian tindakan spontan, tindakan yang dilakukan karena keinginan diri sendiri. Berarti ia memberi, melakukan, suka, rela, menunjuk kepada tulus hati. Berarti dari sukarela, memberi dengan tulus, bukan bicara suka beri atau tidak, atau suka-suka saya, namanya sukarela. Berarti antara saya suka dan tidak suka. Tapi apa yang dikatakan di sini menyatakan dengan kerelaannya, menyatakan kan berarti suatu tindakan yang dilakukan, yang bukan karena paksaan, tetapi memberi dengan tulus hati, kerelaannya. Nah, karena itu dikatakan mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas, 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Nah, bayangkan ini kalau memang tidak sempat hitung secara rupiah, tetapi kalaupun kita hitung ini banyak. Berarti bukan bicara tentang suka-suka saya dan suka-suka tidak, bukan kan? Tetapi di sini memberi suatu penjelasan kerelaannya, di mana semua memberi, bukan karena terpaksa, tetapi memberi dengan tulus hati. Siapa yang mempunyai batu permata, menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Dan ayat selanjutnya katakan, bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Dampak dari seseorang memberi persembahan, di mana mereka bersuka cita. Semua berbahagia. Ini kan sukacita, suatu perasaan yang senang, sukacita perasaan yang bahagia. Berarti tidak menggambarkan di mana terjadi situasi di bawah tekanan dan paksaan, tetapi semua memberi dengan tulus hati. Nah, saudara-saudara, maka berangkat dari pembacaan firman Tuhan ini, berilah persembahan dengan tulus hati kepada Tuhan, bahwa melalui pembacaan ini kita semua dihentar. Tadi saya katakan bahwa konteks menjadi alamat surat ini berbicara tentang bangsa Israel yang sedang mengalami pasca pembuangan, sehingga mereka mendapatkan melalui firman ini bukan saja mendapatkan satu motivasi, bukan saja bicara di mana mereka mendapatkan dorongan, tetapi firman menjadi suatu pembelajaran yang tepat bagi bangsa ini atau bangsa Israel pasca pembuangan. Sekalipun mereka mengalami suatu pergumulan yang berat untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kondisi yang tinggal puing-puing, tapi mereka harus memikirkan bagaimana membangun kota, bagaimana membangun bangsa ini, tapi juga bagaimana membangun bait rumah Tuhan atau bait suci. Sehingga berbicara tentang bangsa Raja Daud, ketika ia sebagai pemimpin, bukan cuma sekedar dia memberi satu keputusan,
tetapi baginya ini merupakan suatu kehendak Tuhan, di mana Tuhan yang menuntun dia dan yang memerintahkan dia, walaupun bukan dalam wewenang dan tanggung jawabnya untuk membangun bait suci, di mana anaknya Salomo yang akan membangunnya, tetapi sebagai raja kita melihat bahwa sikap dan teladan yang diberikan sebagai seorang raja, bahwa dia tidak merasa di mana harga dirinya sebagai raja itu seakan-akan menjadi rendah karena dia tidak punya wewenang untuk membangun rumah Allah, kan? Ada mungkin seringkali ada orang ketika diberi, dia katakanlah mungkin karena jabatan, karena kedudukan, sehingga merasa lebih layak untuk diberi tanggung jawab dalam hal ini. Apakah contoh pembangunan gereja atau membangun pastori atau membangun sarana-sarana dalam gereja, dan ketika itu tidak diberikan kepadanya dan diberikan kepada orang lain, seringkali semangat itu hilang, karena mungkin berpikir ia yang lebih tepat, ia yang lebih berpengalaman, ia yang lebih berhak mungkin, tapi kemudian itu diberikan kepada orang lain, hingga pada akhirnya merasa bahwa dia sudah tidak punya lagi tanggung jawab untuk menjadi bagian dalam pembangunan itu. Tetapi Daud menunjuk suatu teladan yang sangat-sangat baik. Tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada anaknya Salomo dalam pembangunan ini tidak lantas membuat Daud mengatakan bahwa dia tidak mau ambil pusing dalam pembangunan ini, tapi justru dengan sangat baik dan sangat bijaksana ia membantu Salomo sebagai seorang yang masih muda yang belum berpengalaman, sehingga baik Daud dalam posisi raja tetapi juga menunjuk sebagai seorang yang lebih berpengalaman dari Salomo. Dia membantu Salomo anaknya dengan membuat suatu perencanaan pembangunan, bahkan juga membuat satu perincian-perincian bahwa apa-apa saja yang dibutuhkan dalam pembangunan itu. Bahkan ia memberi dorongan yang sangat kuat. Ia katakan kepada Salomo bahwa ayat 5 dan ayatnya yang ke-20, kalau di pasal 28 di situ, saya ulangi ayat 10 dan ayatnya yang ke-20. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Ayat 20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Ia memberi dorongan dan motivasi yang sangat kuat bagi Salomo, agar supaya Salomo tidak khawatir, karena dari perencanaan bangunan atau bait suci ini sangat megah. Perinciannya sangat jelas,
yang dibutuhkan dalam pembangunan ini sangat mahal. Sehingga seringkali ketika dibuat satu perencanaan anggaran untuk pembangunan, ketika ditotal kebutuhan anggarannya sangat besar, sering muncul itu perasaan khawatir. Kira-kira bisa tidak? Kira-kira bisa capai tidak ini kebutuhannya? Terpenuhi tidak? Tapi Daud kemudian mengatakan agar supaya jangan takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan akan menuntun. Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan bangun rumah ibadat ini atau bait suci ini pun selesai. Ia menjadi sosok pemimpin yang sekaligus juga sebagai seorang ayah tentunya yang memberi dorongan dan semangat kepada Salomo. Ia tidak melepas tanggung jawabnya. Ia tidak menjadi seorang raja yang kemudian kecewa, tidak. Dia tidak menjadi seorang raja yang kemudian rasa marah karena seakan-akan ia tidak lagi dianggap, tidak. Tapi justru ia membantu Salomo dengan membuat suatu perencanaan pembangunan bait suci dan juga memberi motivasi dan dorongan kepada Salomo agar jangan khawatir dan takut. Dan hal yang kedua, dalam hubungan memberi persembahan, bahwa cerita tentang Alkitab ini, bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembangunan rumah Tuhan ini tidak terlepas tentu dari persembahan yang diberikan oleh umat Tuhan, baik Raja Daud, baik para pemimpin-pemimpinnya yang lain, tapi juga berbicara tentang umat Tuhan, jemaat Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembangunan bait suci ini adalah persembahan. Jadi mungkin seringkali orang berpikir beda, persembahan beda dengan pembangunan beda. Ya memang berapa kali kita selalu sampaikan bahwa ini persembahan yang ada di depan ini semua persembahan. Cuman selalu bahasanya yang saya sudah sampaikan bahwa jangan ada kotak persembahan, ada kotak pembangunan, ada kotak ekstra. Sebab semuanya ini persembahan. Sehingga pada akhirnya jemaat akan berpikir, oh beda-beda ya, persembahan cuma satu. Sementara untuk pembangunan dan ekstra seakan-akan hal yang bukan persembahan. Makanya saya seringkali sampaikan bahwa nama persembahan yang di kotak pertama itu jangan ditulis persembahan, tapi taruhlah pelayanan. Karena semua itu adalah persembahan dan itu yang dikatakan dalam firman. Dan Daud sebagai seorang pemimpin pertama-tama yang memberi contoh, dia tidak saja memberi dorongan, ia tidak saja memunculkan ide, dia tidak saja membuat suatu perencanaan, tetapi ketika itu harus segera diwujud nyatakan, maka ia menjadi pemimpin yang lebih dahulu memberi contoh dalam memberi persembahan. Ini jelas sekali. Kita sebagai katakanlah pemimpin dalam pelayanan, bukan saja memposisikan pemimpin yang memerintah, pemimpin yang memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi pemimpin yang melayani. Ketika kita memberi ajakan
dan motivasi kepada jemaat untuk bagaimana memberi persembahan. Kiranya berangkat dari firman ini memberi ajaran dan nasihat bahwa kita bukan cuma sekedar mengajak. Kita bukan hanya sekedar membagikan sampul-sampul persembahan. Kita bukan hanya sekedar mau menyampaikan program-program bahwa dalam jemaat kita ada program-program seperti ini, pembangunan gereja, renovasi kantor, pastori, konsistori, perbaikan ini. Tidak hanya menjabarkan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan yang membutuhkan bantuan-bantuan atau dana-dana untuk memenuhi pelayanan ini, tetapi hendaklah menjadi pemimpin-pemimpin yang memberi contoh. Terlebih dahulu yang memberikan persembahan. Maka yakin dan percaya bahwa jemaat pasti akan termotivasi. Sebagaimana Daud, ia katakan bahwa karena cintaku kepada rumah Allahku, maka ia memberi dengan sukarela. Dan semua orang yang ada di situ pun memberi dengan sukarela, tanpa merasa tertekan, tanpa merasa bahwa tiap minggu selalu bilang-bilang, tiap minggu selalu kasih-kasih ingat. Seakan-akan jemaat jadi bosan. Padahal ini soal memberi persembahan. Daud katakan karena cintaku. Maka hendaklah juga ini menjadi motivasi kita. Kenapa kita memberi persembahan? Karena cintanya kita kepada Tuhan. Dan hal yang berikutnya, ketika semua memberi dengan sukacita, tulus, semua berbahagia dan bersukacita, kan? Tidak ada yang merasa setelah memberi, terlalu banyak kita kasih tadi. Mana kuat? Kurang biasa kan kalau ada acara-acara khusus, ada aksi 5 menit atau ada lelang misalnya. Kurang kok ada ulang-ulang dah cumu-cumu kita penama. Sekurang ada lia-lia. Akhirnya perasaan sukacita dan bahagia itu pun hilang dan lenyap. Yang ada ya sungut-sungut. Nah karena itu saudara-saudara, bahagia dan sukacita berarti ketika memberi persembahan, rasa senang itu betul-betul dialami. Memberi persembahan bukan suatu paksaan. Memberi persembahan bukan saja bicara tadi di awal saya katakan menjadi suatu kewajiban, tetapi menjadi satu wujud iman kita. Bahwa kita memberi bukan supaya kita diberi banyak, bukan supaya kita mendapat penghargaan dengan posisi yang tinggi, bukan agar supaya kita diketahui orang bahwa pemberian kita begini dan begini. Tetapi bagi kita rasa senang dan gembira adalah karena kita boleh bersama mengambil bagian dalam memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk pelayanan gereja ini. Dan yakin dan percaya apa yang kita beri berkenan di hadapan Tuhan dan itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Demikian yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menarik pembacaan kita di saat ini dalam 1 Tawarik 29 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9.
dan juga tema mingguan yang dibahas tadi tentang berilah persembahan dengan tulus hati kepada Tuhan. Memang kalau mau ambil dari tema ini ya memang orang harus memberikan dengan tulus hati sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita lihat tadi di pembacaan tadi ada singgung masalah sedikit tentang pembangunan juga bait suci. Antara Daud, dia kasih Pak Salomo yang bangun. Tetapi kalau kita baca juga Daud juga memberikan hasil yang terbaik, persembahan yang terbaik untuk pembangunan bait suci. Dan kalau kita baca-baca itu dia kasih sekitaran 5.000 talenta emas. Satu talenta kalau dirupiahkan kita sekarang kita baca-baca 442 juta. Kalau dikalikan dengan 5.000 berarti ada 2M lebih, 2,2 triliun yang dorang bangun tuh bait suci. Memang itu dengan tulus, dengan megah dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang jadi pertanyaan buat orang sekarang, seringkali orang memberikan persembahan tuh yang memberi persembahan. Dalam artian begini, orang so tahu nih orang yang memberi persembahan untuk pembangunan bait suci, toh. Mungkin sekarang orang di Betania sementara pembangunan pastori dan konsistori. Dan orang so tahu juga ini orang memberi, kalau saya tadi kok pendeta sempat bahas tentang orang so tahu mungkin kalau mungkin seorang pemimpin, orang so tahu ini DP anak buah bagaimana DP apa latar belakang. Orang so tahu ini orang ini, toh, bahwa yang dia hasilkan itu sebenarnya bagi orang juga orang so tahu nyandak betul misalkan, toh. Tetapi dia persembahkan toh untuk pembangunan gereja atau dalam bentuk persembahan. Kira-kira bagaimana orang menilai itu? Menurut pandangan orang yang menerima sebagai mungkin yang untuk pembangunan, toh. Kira-kira bagaimana itu Bu Pendeta? Apakah itu sebagai persembahan yang tulus, yang ikhlas, yang orang tahu sumber dana dari mana yang diberikan, toh? Ataukah memang dari gereja mesti menolak, begitu toh, mesti menolak, oh ini tidak pantas untuk dipersembahkan. Karena biasanya begitu, yang terjadi sekarang ini orang bangga untuk memberi, toh lewat semua, mau di gereja apa yang penting DP nama kata ada, toh dia dapat tahu terus DP nama karena mau pemberian. Tetapi bagaimana tuh orang mau lihat itu? Karena ini kan bicara tentang ketulusan dan keikhlasan dan juga persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kira-kira mungkin ada pandangan yang boleh diberikan pencerahan bagi kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kesempatan. Ada satu hal menarik dalam perbincangan di jemaat Pendeta Delsi. Dorang bilang begini, Penatua, kalau dulu di zaman Salomo dan Daud, kalau dorang mau pi ibadah, kong kasih perpuluhan satu kali itu. Mar sekarang so 5 barete-rete. Tak sonin tahu mau jawab apa. Kita bilang begini, waktu zaman Salomo dan Daud sangat beda dengan sekarang. Ikut joto sekarang dengan memberi sukacita sesuai kemampuan orang. Jangan bersungut, sebab itu pendeta so bahas tadi. Berilah yang baik, berilah dengan sukacita iman. Nah, satu hal yang mau torang sampaikan di zaman Tuhan Yesus yang memberi kasihnya yang luar biasa ini, bagaimana torang karakter ini mau memberi yang dorang dapat lihat kok. Jadi orang ini seperti model. Nah, kira-kira Pendeta Delsi ada hal-hal yang lebih menarik lagi untuk ada kata-kata lagi yang orang mau sampaikan Pak Jemaat supaya lebih menyentuh dorang. Hanya itu, makasih. Ini memang ada contoh yang seperti yang disampaikan oleh Penatua Ramli tadi, bahwa memberi persembahan
Sebagaimana firman Tuhan katakan, dengan sukarela, dengan tulus hati. Tapi kemudian bicara tentang latar belakang perorangan yang memberi persembahan. Yang pasti memberi persembahan itu menjadi tanggung jawab kita semua orang beriman. Soal latar belakang pekerjaannya seperti apa, pastinya kalau bicara bahwa memberi persembahan itu adalah satu wujud iman seseorang, maka seharusnya ia sadar, dia tidak hanya sadar memberi, tetapi di saat dia memberi, dia pun harus sadar dia memberi dari hasil kerjanya. Bicara iman berarti bicara orang yang takut Tuhan. Kita tidak akan mengklaim bahwa seseorang pekerjaannya itu latar belakangnya apa, seperti apa, dan pastinya juga gereja tidak akan menolak ketika seseorang itu memberi persembahan atau mengatakan jangan memberi karena pekerjaanmu ini dan ini. Karena itu di sini firman Tuhan tentu artinya bahwa setiap orang memberi karena ungkapan syukurnya. Sehingga landasan dari seorang beriman itu yang tentu kita pahami bukan cuma sekedar bicara yang penting ada menghasilkan, yang penting ia usahanya menghasilkan uang. Tapi pastinya kehidupan orang beriman yang saya katakan tadi, ia sangat memahami bahwa bagaimana rancangan penyelamatan Allah yang tidak berubah baik di zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, penyelamatan yang menyelamatkan manusia dari dosa, sehingga memberi adalah karena ia telah memperoleh keselamatan dari Tuhan. Jadi ya tetap dituntut pertanggungjawaban dari seseorang itu. Gereja bukan berarti mengiyakan, karena ya contoh misalnya mungkin mau bicara tentang hasil korupsi atau hasil apalah misalnya, tapi yang pasti kita kan mendoakan persembahan kita, dan seseorang yang memberi juga dia harus berdoa. Soal seperti kita pahami, apakah kalau gambaran dulu korban bakarannya apinya dia berbelok-belok, apakah apinya dia lurus, itu Tuhan yang tahu. Tapi yang pasti kita harus memberi pemahaman bahwa di minggu-minggu yang berjalan ini sudah dikatakan semua orang mau diberkati, karena hiduplah di dalam sang pemberi berkat, dia adalah Tuhan. Sehingga akan sadar betul bahwa hasil jeripayanya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan kalau dari mencuri, dari menipu, dari hal-hal yang tidak halal misalnya, maka apa artinya dia memberi persembahan, karena pastinya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebagai gereja yang dapat kita lakukan adalah terus memberi pengajaran melalui firman, melalui khotbah, dan juga lewat contoh-contoh yang dilakukan. Jadi memang kita tidak bisa langsung, tidak dapat mengatakan kau jangan memberi, saudara jangan memberi. Tapi marilah kita menyampaikan dengan, marilah kita terus meminta berdoa kepada Sang Pemberi berkat. Dan kehidupan yang diberkati itu tidak terlepas dari kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau hal-hal yang tidak berkenan, dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, pastinya tidak akan diberkati. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin agak keliru bicara tentang memberi persembahan persepuluhan, berarti itu sudah mencakup semua persembahan. Persepuluhan adalah salah satu persembahan. Kampen atau Femi? Bahwa persepuluhan itu bukan mencakup seluruh bentuk persembahan, tetapi persepuluhan adalah salah satu dari persembahan yang kita berikan. Kalau pemahaman yang tadi katakan bahwa persembahan persepuluhan itu mencakup, sementara konteks pembacaan kita tidak berbicara tentang persepuluhan.
berbicara tentang memberi persembahan dalam pembangunan bait suci. Ya. Jadi mungkin bukan agak keliru, tapi memang keliru ketika kita mengatakan bahwa persembahan persepuluhan itu sudah mencakup seluruh bentuk persembahan. Jadi seakan-akan ketika kita mau ibadah tidak perlu lagi memberi persembahan, baik di gereja, baik di kolom, atau mungkin ibadah pemuda, ibadah remaja, ibadah anak sekolah minggu, ibadah kaum bapak, ibadah kaum ibu, karena merasa oh sudah kok saya memberi persembahan persepuluhan, oh sudah memberi persembahan bulanan misalnya. Itu adalah salah satu dari bentuk-bentuk persembahan. Jadi kita bisa sampaikan kepada jemaat bahwa persembahan itu dalam banyak hal. Salah satu contohnya, konteks pembacaan kita ini tidak berbicara tentang persepuluhan, tetapi berbicara tentang memberi persembahan untuk menopang pembangunan bait suci. Sehingga kita dapat memahami bahwa memberi persembahan, mari kita beri dengan sukacita. Jangan orang menganggap bahwa ketika kita sudah memberi ini, oh sudah. Apakah kita memohon berkat kepada Tuhan hanya dalam satu hal? Sementara Tuhan memberkati kita dalam segala hal. Kita berdoa meminta Tuhan kasih kekuatan, kasih kesehatan, berkati kita punya keluarga, berkati kita punya anak-anak, berkati kita punya suami, berkati kita punya pelayanan. Artinya banyak hal kita meminta dan kita mengimani bahwa Tuhan juga memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Sehingga janganlah pada akhirnya memberi persembahan menjadi beban. Seakan-akan persembahan itu satu beban, sehingga ketika kita melihat persembahan ini sebagai satu tuntutan yang banyak, mulailah kita bersungut-sungut. Sehingga saya mau katakan di sini bahwa gereja tidak menyampaikan di mana memberi persembahan persepuluhan itu sudah mencakup bentuk-bentuk persembahan. Tetapi marilah ketika kita mau memberi persembahan, apakah itu persembahan persepuluhan, apakah itu persembahan bulanan keluarga, apakah itu persembahan untuk pembangunan, apakah itu persembahan untuk menopang pelayanan-pelayanan dalam bentuk persembahan ekstra. Semuanya berangkat dari memberi dengan kerelaan hati. Karena orang-orang yang memberi dengan kerelaan hati, ia akan merasakan sukacita dan kebahagiaan. Jadi kalau dia setelah memberi tapi perasaan hatinya merasa rugi, mari yang perlu diubah adalah kerelaan hatinya untuk memberi. Jadi kalau dia memberi kemudian dia merasa kecewa, dia merasa tidak enak dengan hatinya, berarti kita mesti bertobat, karena Tuhan selalu ada menuntun dan menyertai kita. Sehingga seperti kata Daud kepada Salomo, jangan takut, jangan khawatir, jangan tawar hati. Tuhan akan terus menuntun dan menyertai sampai pembangunan rumah Tuhan ini selesai. Maka demikian juga, mari kita sampaikan kepada jemaat kita, bahkan juga kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan tarang yang pemberi menjadi pewarta, didapati dalam hati kita ada kekhawatiran dan kecemasan dan keraguan-raguan. Jadi seperti kata firman yang ditujukan kepada kita dan kepada semua orang, bahwa marilah kita memberi kepada Tuhan dengan sukacita. Jangan takut, jangan tawar hati, jangan ragu. Tuhan pasti akan terus menuntun dan menyertai kita sampai pembangunan ini atau sampai pelayanan ini selesai. Kapan selesai itu pelayanan? Ya sampai Tuhan datang kembali. Tapi selagi Dia masih beri kita waktu dan kesempatan, mari kita melayani Tuhan dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan saja berupa materi, tetapi dengan persembahan tubuh kita yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Demikian, terima kasih. Demikianlah tadi
jawaban-jawaban lewat pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Semoga dengan apa yang telah dipaparkan itu semakin memperlengkapi kita semua untuk mampu memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Teristimewa motivasi kita untuk membawa persembahan itu kepada Tuhan adalah dengan kerelaan dan tulus hati. Dan di dalam firman Tuhan mengatakan karena ada kerelaan dan tulus hati sehingga bangsa itu bersuka cita. Dan terlebih kita sebagai umat pilihannya itu mampu memberikan yang terbaik kepada Tuhan, teristimewa tubuh, roh, dan jiwa kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua, dan kita akan masuk pada acara selanjutnya. Ya, doa persembahan ini atau doa penutup akan dibawakan oleh Diaken Kolom 22. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur memuji Engkau Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami boleh mengikuti akan acara Kusapa. Biarlah ya Tuhan, materi yang baru kami dengarkan bersama, itu dapat kami pahami, dapat kami mengerti untuk menjalankan akan pelayanan kami baik di kolom maupun jemaat yang ada. Engkau terus memampukan kami Tuhan, beri hikmat bagi kami agar supaya firman yang baru kami dengarkan bersama itu boleh kami pahami dan kami mengerti dalam kami menjalani akan kehidupan kami ini. Bapa kekal di dalam sorga, untuk pembawa materi pada malam hari ini Tuhan, yang kekasih Ibu Pendeta Delsi Mamonto Angkol MSI, biarlah ya Tuhan Engkau terus menganugerahkan kesehatan dan kekuatan, Engkau terus memberkati Ibu Pendeta dalam menjalankan tugas pelayanan maupun sebagai ibu di tengah-tengah kehidupan keluarga. Bersama dengan suami dan anak-anak yang tercinta, Engkau terus menganugerahkan kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat yang terindah yang berasal daripada Tuhan sendiri. Bapa di dalam sorga, saat ini kami boleh memberikan persembahan syukur yang kami tahu itu semuanya berasal daripada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami akan terus dimampukan Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih khusus kami boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, dan saat ini Tuhan kami akan berpisah dari rumah ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau menuntun perjalanan kami masing-masing. Tibakanlah kami di rumah kami dengan selamat sejahtera Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Mohon ampun akan segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon hanya kepada-Mu. Amin. Demikianlah acara Kusapa di saat ini sudah selesai, sudah terlaksana dengan segala baik. Untuk itu diucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Delsi Mamonto Angkol STA MSI yang sudah membawa materi di malam hari ini, dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelayan khusus yang sudah bersedia hadir dalam acara Kusapa di malam hari ini. Kami rayon yang bertugas mengucapkan terima kasih, shalom, selamat malam.